Tidak terasa kita sudah memasuki sesi closing remarks dengan tema Green Industries for Green Economy yang akan disampaikan oleh tamu kehormatan kita, yakni Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Untuk itu langsung saja kami meminta kesediaan kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia untuk bisa naik ke atas panggung memberikan closing remarks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, khususnya pimpinan Kata Data yang saya hormati dan saya banggakan, saya diminta untuk memberikan ini akselerasi pembangunan ekonomi hijau untuk ekonomi perekonomian berkelanjutan. Tadi kebetulan jam 11 tadi jam 11 kita rapat dengan Presiden bicara mengenai prospek ini ke depan. Jadi tadi saya diminta untuk nanti bicara sedikit untuk mengingatkan kita semua mengenai negeri kita ini. Setelah itu nanti kita bincang-bincang sedikit. Nah ini Indonesia, saya hanya sekedar mengingatkan Anda sekalian betapa kayanya negara kita ini dengan penduduk sekian, ya, dengan macam-macam ini banyak sekali kita punya potensi di Indonesia yang selama ini tidak kita kapitalisasi. Jadi seperti misalnya cadangan untuk renewable energy potential ini 437 gigawatt ya. Padahal sebenarnya sekarang ini kita lihat angka ini lebih besar dari itu karena kita boleh sekarang 20% permukaan danau untuk floating solar panel. Kalau itu kita tambahkan semua, kita akan punya 3.600 gigawatt. Nah, tapi kalau kita lihat juga tantangan iklim menjadi penting. Itu sekali tadinya masalah beras. Tadi pemerintah Presiden sudah memerintahkan untuk impor lagi cadangan berjaga-jaga. Walaupun sampai hari ini kita cadangan beras cukup, tapi karena El Nino ini kelihatannya cukup ya harus diantisipasi, kita akan impor 1 juta untuk tahun ini dan tahun depan 1 juta ton lagi. Sehingga dengan demikian tidak ada kekhawatiran karena kata Napoleon yang paling penting itu perut prajuritmu gitu. Jadi artinya kalau jangan sampai kekurangan kebutuhan utama yaitu beras tadi. Ini juga saya kira shifting demand global. Dampak untuk pemanasan global ini saya kira menjadi sangat penting. Tadi saya bilang juga orang Barat tuh nggak usah ngajarin kita soal climate change. Kita paham kok sekarang itu dan sangat paham. Dan action kita juga konkret untuk mengatasi itu. Karena kami tidak pengen atau saya sendiri misalnya membuat kebijakan-kebijakan yang merusak generasi yang akan datang. Itu kita pastikan. Ya, makanya di kantor saya, pembantu-pembantu saya, semua bersama berpikirnya. Ekonomi kita saya kira cukup bagus kalau kita lihat sampai hari ini. Angka-angka ini saya kira Anda familiar mengenai pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi. Tadi kita baru bicara tingkat inflasi ini kita mau coba bikin di bawah 3%. Apa itu? Misalnya angkutan udara yang kita lihat harga fuel di Indonesia itu masih lebih mahal dari Singapura. Rapat kami tadi, kita bikin di 5 lagi kita tim lagi diskusikan di Jakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, itu sudah 85% fuel untuk pesawat terbang. Bagaimana harganya itu kita bisa turunkan sehingga dengan demikian cost pesawat terbang turun dan kalau itu turun, saya kira kita bisa nanti di bawah 3%. Jadi dulu tidak kita manage itu. Sekarang dengan detail manajemennya ini saya kira bisa semua dilakukan. Jadi Presiden itu ingin semua detail dilihat. Juga tadi debt to GDP saya kira Anda lihat cukup bagus, saham juga oke, nilai tukar juga oke. Nah ada 6 pilar sebenarnya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau Anda lihat tadi downstreaming industri atau industrialisasi, digitalisasi, interkoneksi atau infrastruktur, distribusi ekonomi dan juga tadi dekarbonisasi.
Kita bicara hari ini dekarbonisasi itu menjadi isu dan tentu pendidikan menjadi kunci dari semua. Nah kita dalam pembiayaan itu salah satunya blended finance, kita ingin memfollow up outcome dari G20 yaitu G20 Bali Global Blended Finance Alliance. Ini agenda utama tersebut diselaraskan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan pencapaian net zero emission. Ini saya pikir, angka ini saya pikir akan bisa lebih baik dan ini karena apa? Kita punya nanti Saline Ecofier, punya juga depleted reservoir yang kita bisa injek CO2 ke dalam dan tadi juga bagian dari rapat internal yang kita lakukan dengan Presiden. Sehingga dengan demikian NDC kita ini saya kira akan bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa kita sampai sekarang carbon emission per kapita itu baru 2,3 juta ton, ya. Jadi negara-negara maju itu sudah ada 14, 15 sampai 16 juta ton per kapita. Jadi kita masih jauh dari itu. Kemudian Indonesia memiliki rencana yang konkret untuk pencapaian dekarbonisasi. Profil emisi kita seperti ini. Jadi tadi di mobil saya bicara sama Pak Rahmat, deputi saya mengenai JETP. Kita juga sebenarnya pendanaan kita sudah siap semua, pendanaan saja yang kita tunggu. Jadi tidak mungkin orang barat tuh bilang turun lagi kok, kami 2,3 juta kok gitu. Kan baseline-nya 4,5. Jadi ya nggak fair dong kamu tunggu kami turun 2,3, jadi kita gimana? Nggak bisa bangun dong ekonomi kita. Jadi saya berkali-kali sampaikan kami akan lakukan apa saja asal tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kami. Karena pertumbuhan ekonomi kami itu akan membuat kesejahteraan pada rakyat kami. Dekarbonisasi ketenaga listrikan saya kira seperti ini. Anda lihat di ujung pandang kita bikin nanti grid yang connecting untuk nanti green energy. Kita ada 4 gigawatt dari hydropower, dari solar, dari hydropower, wind dan juga solar. Jadi saya kira banyak di sana. Nah, kita minta financing ini. Ya, itu saya kira kalau mungkin 1,5 miliar dolar untuk ini. Kembangan industri IT untuk menangkap nilai ekonomi. Ini juga kita industrial baterai melalui Indonesia Battery Corporation. Ini sekarang semua jalan. Jadi apa yang saya paparkan pada Anda sekalian ini sebagai orang Indonesia itu semua ongoing. Jadi kalau kita melihat ke depan, jangan terlalu banyak bicara politik lah. Bicara politiknya politikin aja. Gimana cara supaya jalan gitu. Politik itu banyak membuat perpecahan aja sama kita itu. Indonesia itu memiliki potensi untuk karbon di darat. Saya sudah singgung tadi. Ini kita punya potensi-potensi, Anda lihat, penyimpanan di darat, penyimpanan lepas pantai, semua kita punya nih. Yang saya sebut tadi, depleted reservoir, itu kita temukan di Kalimantan, ada juga di Sumatera. Dan ini kita salah satu yang terbesar di region ini. Dan itu saya nggak tahu, tadi paparan dari Menteri SDM, 642 gigaton, saya punya masih 400, dia harus update angkanya ini. Itu carbon capture storage, ini saya kira bisa. Kita lihat, kita mau trading sama tadi peluncuran karbon market tadi di mana ADX ya, ADX tadi. Kemudian pendorong platform kerjasama internasional, upaya dekarbonisasi dan transisi energi. Ini semua sekarang ongoing ya. Angka ini Anda lihat, pasar karbon Indonesia tadi kita luncurkan itu bisa sebesar ini. Ini Global Blended Finance juga sekarang kita jalankan, tinggal kita melihat ada Indonesia, Prancis, kemudian juga UAE akan masuk dalam South Korea, dan itu saya kira nanti akan bisa menjadi membesar. JETP saya kira ini, dan saya pikir juga mengenai pensiun dini PLTU batubara kita udah siap, tapi dananya mesti ada dong, jangan kamu kasih komersial loan, interestnya, kalau itu samanya ngapain kita lakukan itu? Apa yang kau lakukan? Kau punya di tempatmu, saya bilang coba lakukan aja di negara Anda itu. 60% atau berapa puluh persen, mereka masih menggunakan batu bara kok. Ya, kita sudah nyiapkan semua platformnya, kalian harus menyiapkan fundingnya yang tentu harus special interest juga, jadi interestnya harus negara-negara AAA. Sejauh ini program hilirisasi itu telah menghasilkan hal yang bagus ya. Kalau Anda lihat ini tahun 2015 seperti ini 3,03,
Tahun lalu begini. Dan sudah menjadi FNI, iron steel masih majority, Anda lihat. Tapi nikel mate dan sudah jalan. Dan tahun 2024, 2025, 26 kita sudah mungkin sampai pada lithium baterai dan kemudian sampai pada mobil listrik. Ini angka ini saya kira bisa mungkin berapa 50-60 miliar dolar. Jadi membuat ekonomi kita karena account kita lebih bagus, ekspor kita lebih bagus dan sebagainya. Jadi kalau Anda lihat sekarang stabilitas ekonomi kita jauh lebih bagus dari yang lain. Mendorong pemerataan peluang pembangunan atau investasi di luar Jawa, Anda lihat seperti ini. Ya. Kemudian Morowali, dulu industrinya hanya berapa persen ini, 8, sekarang begini, dan juga ini Halmahera. Ya ada yang kritik, dibilang, oh buruhnya ada masalah, ya pastilah, kalau nggak ada masalah kok di surga aja nanti. Ya kalau di sini pasti aja adalah masalah. Ya masalah kita dulu saya dikritik, kenapa nggak pakai orang Indonesia, metalurgi aja kita nggak punya fakultasnya, atau yang praktek, sekarang baru kita buat. Kita mana ada punya politeknik dulu di daerah-daerah terpencil Morowali sama Halmahera. Sekarang kita buat. Dulu di sana mungkin anak-anak itu 6 kali 6 dia udah bilang 66. Ya karena guru matematik kita nggak ada yang disalahkan. Tapi itu faktanya di lapangan. Supir truk besar itu apa? Traktor gede itu, heavy trucks itu nggak ada, mesti di train. It takes time. Nah itu kadang-kadang kita nggak sabar, hanya dari Jakarta melihat berkomentar, dia nggak pernah ke lapangan. Kemudian, nah apa yang proyeksi kita ke depan? Jadi Anda masih rata-rata muda, saya umur 76 tahun ya, jadi mungkin saya dari opung kau ada juga pantas di sini. Ya karena cucu saya udah mau tamat dari college ya, jadi ya Anda lihat ini, coba lihat seperti ini. Proyeksi kita ini tahun berapa ini? 2038, ini ya lihat itu. Jadi proyeksi kita itu sangat bagus ke depan. Nah, ini kita baru ngerjakan ini. Sekarang kita mulai ngerjakan ini tembaga, timah, rumput laut. Belum kita masuk palm oil. Jadi kalau Anda lihat totally semua ini masih konservatif dibuat tim di kantor saya. Indonesia itu pada zaman kamu setua saya mungkin nanti, kamu mungkin umur 30 lah dia. Ya ada umur 40, ada yang 50, maksimum 50 lah. Kalau ada yang lebih tua dari itu aneh juga itu. Ya itu Anda akan menikmati suatu proyeksi GDP kita nanti mungkin pada waktu itu 10 tahun dari sekarang mungkin like 3 trillion US dollar, 3.5. Ya, itu akan terjadi. Itu tadi Atlantic yang di Council itu sudah meramalkan kita akan melewati Rusia pada tahun 2026-2027. Itu kita punya GDP mungkin sudah sampai 2 triliun US dollar lebih. Kemudian hilirisasi, minimal ini semua kita kerjain sekarang berperan. Ini Anda lihat nih ekosistem yang kita buat itu sehingga betul-betul efisiensi akan terjadi di negeri kita ini. Kemudian juga komitmen mengenai rantai nilai panel surya nasional. Ini sekarang sedang berjalan. Kita bangun di Jawa Timur karena kita punya silikon banyak. Kita bangun juga sekarang di Rempang yang rame itu. Sebenarnya Rempang itu ya ada sedikit teknis lah, mungkin kekurangan kita, sekarang sudah kita perbaikin, untuk kita approach, kita relokasi, kita ya ganti rugi, bagaimana supaya bisa berjalan, karena ini kepentingan nasional. Kemudian bahan bakar alternatif, ini juga Anda lihat, ini kita udah punya semua ini, dari kelapa sawit, biodiesel, ini rumput laut. Rumput laut ini bisa tadi pupuk organik, bisa tadi menjadi biofuel, bisa menjadi degradable plastik gantinya, bisa macam-macam ini. Ini juga tadi semua kita lakukan. Makanya saya bilang sama barat-barat itu, kalian tuh ngomong apa istilahnya low hanging fruit, itulah istilah. Saya dulu dengarnya suka, mulut saya terbuka dengar karena sekian triliun dolar low hanging fruit di sana sini. Tapi nggak ada yang jadi dieksekusi. Jadi saya bilang, you guys, jangan bicara gitu-gitulah. Apa yang kecil-kecil, kami dalam 4 tahun terakhir ini mengurangi 39% sampah masuk ke laut. Yang ngomong itu UN, bukan kami. Ya. Jadi, saya harus bilang, you have to be proud to be Indonesian. Kadang-kadang kita tuh nggak bangga jadi bangsa kita. Nggak ada di dunia itu. Kita lakukan. Sejak 5 tahun yang lalu itu di-trigger ke saya di Bali, saya ingat tuh sama si Peter Thompson menyampaikan dari UN. Dia bilang, Minister Luhut, you should do something like this gitu.
because you are the largest archipelagic nation. Do something on that. Saya trigger itu, dorong saya, kita bikin program itu, dan mereka akui tahun lalu, kita sudah 39,sekian% berhasil menahan tadi masuknya plastik ke laut. Nah ini Anda lihat tadi juga solusi berbasis limbah kota, bahan bakar industri. Kita sekarang bangun tadi RDF di Indonesia, sebanyak 52 spot, itu sampai dengan tahun 2025, itu akan memproses sampah hampir lebih 15.000 ton per hari. Nah, ke World Bank, Ajay, Presiden World Bank datang waktu ASEAN kemarin, saya bilang, kebetulan teman lama saya, Ajay, why don't you also part of this program? Dia bilang, oke, kita mau. Itu dia akan kasih 56 titik, artinya dalam tahun 2026-27, itu 30.000 lebih ton sampah per hari, itu akan kita proses, dan itu bisa menjadi sebagian dari pupuk organik. Jadi hal semacam ini tidak gampang, saudara-saudara sekalian, untuk kita lakukan. Tapi kita harus detail, ngerjakan dan kejar. Kemudian Anda lihat juga, pemerintah juga selalu memastikan apabila ada industrialisasi, itu aspek lingkungan menjadi penting. Next slide, please. Ya. Ini menjadi sangat, sebelumnya, itu pemerintah juga akan selalu memastikan ini tadi. Jadi ini menjadi penting buat kita. Ya, ini PLTA Mentarang ini, salah satu di Kalimantan, itu 1.375 megawatt, kalau saya tidak keliru, itu ada 5 spot seperti itu di sana. Tadinya kita akan sampai 11.000 megawatt, tapi kita akhirnya sepakat kita berhenti di 6 atau 7 gigawatt karena itu bisa berbahaya kepada lingkungan. Jadi masalah lingkungan itu menjadi hal yang penting buat kita. Nah, sebagai kesimpulan, 1 dekade terakhir ini saya kira ekonomi kita cukup bagus, ya. Dan kemudian tantangan ekonomi kita juga harus beradaptasi pada iklim. Tadi saya kira El Nino kita lihat juga ada dan kita waspadai betul. Kemudian industri hijau itu harus betul-betul kita tujuan. Jadi sekarang misalnya kita akan minta misalnya supaya orang lebih banyak pakai nanti green energy. Nah, solar panel ini kita harap nanti baterai storage itu akan mungkin bisa masuk sampai berapa ratus megawatt dalam 5-6 tahun ke depan, sehingga bisa jadi base load. Karena kunci itu base load. Kalau base loadnya kurang, yang sebagian besar masih kita pakai dengan PLTU, itu bisa tergantikan ke depan. Tapi saya ingatkan, teknologi itu maju sangat cepat. Jadi PLTU itu pun yang pakai sekarang super critical technology, bisa aja nanti carbon capture-nya dia itu sudah bisa 0. Kalau 0 berarti batu bara jalan lagi. Jadi kita jangan terus pesimis dengan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.